Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Di sini saya mau menginformasikan di sini kekecewaan yang sangat luar biasa ya kalau dari saya pribadi terhadap otoritas jasa keuangan. Kenapa tidak? Ternyata OJK sudah tahu selama ini kebusukan dari pinjol dan OJK sengaja membiarkan hal itu terjadi. Ya, mulai dari OJK menerbitkan aturan-aturan terbaru mereka, sebenarnya OJK sudah paham sehingga OJK entah kayak mana saya juga nggak tahu, entah sandiwara apa yang sedang terjadi antara OJK dan pinjol-pinjol mereka atau bagaimana menurut teman-teman semuanya. Nanti setelah saya bicara ini, setelah saya bikinkan videonya ini, nanti teman-teman semuanya juga boleh memberikan pendapat. Dan Anda hari ini yang masih mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar atau yang baru jatuh tempo di pinjol, boleh disimain ini baik-baik sebagai referensi buat Anda untuk kedepannya. Daripada Anda capek-capek seperti ini, setiap hari Anda dihina dan dicaci maki, seakan-akan pinjol ini tidak ada yang mengatur mereka sama sekali. Dan mereka bebas saja melakukan apapun itu, walaupun aturan itu sudah ada semuanya. Ya, dan saya mulai ngarah ke sana. Kenapa aturan ini selalu dibentuk oleh OJK dan kenapa aturan ini selalu dilanggar juga? Dan sebenarnya aturan ini buat apa? Ini yang mau kita bahas ya buat teman-teman semuanya, dan saya yakin OJK sudah paham hal ini ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat saya butuhkan untuk perkembangan channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan makin bisa menjangkau saudara kita yang di luar sana yang masih ketakutan atau dihantui oleh pinjaman online, supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan mereka sendiri. Tolong juga buat teman-teman semuanya disupport. Dan teman-teman yang mau konsultasi langsung sama saya juga boleh, atau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, atau memberikan apresiasinya terhadap channel ini juga boleh menjadi membership di channel ini. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel sini. Ternyata OJK itu sudah paham dengan kebusukan pinjol. OJK sudah tahu dengan permasalahan pinjol yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya pinjol ilegal, tapi OJK sudah paham dengan pinjol legal mereka, bahwasannya pinjol legal ini memang penuh dengan kelicikan. Ya, mulai dari hinaan, caci maki ketika telat bayar, itu sudah hal yang menyeluruh dan OJK tahu itu semuanya. Cuma OJK pura-pura tidak tahu. Kok bisa seperti itu, Bang? Contoh, OJK menerbitkan aturan terbaru mereka. Aturan terbaru tersebut adalah POJK nomor 22 tahun 2023 yang mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kalau OJK tidak tahu tentang permasalahan pinjol, mustahil OJK menerbitkan aturan sesuai dengan POJK nomor 22 ini. Ya, yang mana POJK itu berbunyi yang pertama, pinjol dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan. Contoh, melakukan penagihan bukan ke si penghutang. Berarti selama ini OJK sudah tahu bahwasanya pinjol itu melakukan penagihan sering kepada bukan si penghutang. Pinjol itu sering melakukan mempermalukan konsumen. Kalau enggak, buat apa aturan ini dia bentuk? Sehingga di dalam POJK itu OJK menyampaikan ini peraturan wajib untuk ditaati. Ya, dan kita pun juga wajib untuk tahu penagihan terbaru kredit. Ya, ini tidak boleh dilanggar sama sekali. Poin pertamanya isinya itu, dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Berarti ketika mereka membentuk satu aturan ini, OJK sudah tahu bahwasannya ini terjadi terus-menerus. Dan ini aturan ini kan diberlakukan untuk pinjol-pinjol legal. Diberlakukan untuk pinjol-pinjol yang telah resmi. Nggak mungkin kan OJK membuat aturan tapi harus ditaati oleh pinjol ilegal, kan nggak mungkin. Karena ilegal tidak terdaftar sama OJK-nya. Tapi karena OJK tahu ini sudah sering dilakukan oleh pinjol-pinjol legal mereka, seakan-akan OJK juga peduli dengan masyarakat. Ya, jangan menagih dengan mempermalukan. Jangan menagih di luar dari kepada si penghutang. Padahal OJK tahu sampai detik ini aturan itu dibikin hanya untuk dilanggar oleh
para pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri. Walaupun di dalam POJK itu OJK menyampaikan penagihan wajib dilakukan dengan norma-norma yang ada. Norma-norma yang mana? Ketika aturan itu diterbitkan dan banyak nasabah mengeluh, dia dicaci maki, dia dihina, dan banyak masyarakat juga menyampaikan pengaduan, di mana OJK ketika aturan ini dilanggar. Ya, OJK hanya menyampaikan, wah itu bukan pinjol kami, itu pinjol ilegal. Padahal pinjol ilegal itu jelas berbeda. Pinjol ilegal setiap kali mencaci maki, menghina atau melakukan pengancaman, dia lebih gentleman. Dia menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau pinjol legal tidak. Karena masyarakat ini keterbatasan akses, dia tidak bisa melacak nomor tersebut sehingga dia tidak tahu ini dari pinjol mana. Yang jelas ada laporan dari masyarakat juga yang mana dia terjebak di pinjol-pinjol legal, hanya pinjol legal, nggak ada pinjol ilegal, tiba-tiba dicaci maki, dihina, diancam, datanya disebar, tapi pinjolnya tidak menyebutkan nama aplikasi. Apakah OJK berdalih itu dilakukan oleh pinjol ilegal? Berarti OJK pura-pura tidak tahu. Ya, kalau memang itu hanya dilakukan oleh pinjol ilegal, ngapain OJK menerbitkan aturan ini? Ya, salah satu aturan ini diterbitkan karena OJK tahu bahwa ini akan terjadi oleh pinjol legal. Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan kepada bukan si penghutang. Ya, menagih kepada kondar, menagih kepada kontak-kontak si debeturnya, menagih kepada orang tuanya yang sifatnya mempermalukan. Karena OJK sudah tahu ini sering terjadi, makanya OJK membentuk aturan seakan-akan dia juga simpati dalam hal ini. Padahal setelah aturan itu dibentuk sampai detik ini pinjol mana yang sudah diberikan sanksi oleh OJK. Padahal setiap hari masyarakat dihina, diancam, dipermalukan, dan ditagih ke bukan diri mereka sendiri. Di mana letak OJK? Benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Kalau enggak, mustahil OJK menerbitkan aturan ini. Kalau selama ini pinjol legal yang mereka maksud itu, pinjol yang telah terdaftar itu, yang telah resmi itu, tidak pernah melanggar sama sekali, ngapain aturan ini diterbitkan? Jadi 7 poin yang disampaikan OJK dalam POJK nomor 22 tahun 2023 ini, mulai dari tidak menggunakan cara ancaman kekerasan, sampai dengan tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, sampai tidak menagih kepada pihak selain konsumen, tidak menagih secara terus-menerus, penagihan di tempat alamat domisili konsumen hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam. Untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perjanjian dengan konsumen. Otomatis 7 poin yang disampaikan OJK ini selalu terjadi pada pinjol legal. Kalau enggak, dari mana OJK mendapatkan referensi ini? Berarti selama ini OJK tahu. Setelah OJK menerbitkan aturan ini, bagaimana cara OJK mengawasi, ya? Bahkan sampai OJK benar-benar yakin bahwa aturan ini telah dipatuhi oleh pinjol-pinjol legal resmi mereka. Yang selama ini kita perhatikan, ya, mulai dari awal 2024 saya perhatikan sampai detik ini, belum ada kasus yang viral dan belum ada juga kemunculan OJK. Ya, seakan-akan OJK itu hanya menunggu kasus viral dulu baru muncul. Tapi kalau kasusnya tidak viral-viral, OJK-nya tidak muncul-muncul. Sampai detik ini berapa banyak orang-orang yang dicaci maki, dihina, diancam dengan dalih berbagai macam versi. Bahkan pinjol, ya, yang izinnya sudah multi finance pun ikut-ikutan juga untuk mengintimidasi. Ikut-ikutan juga debt collectornya mengancam dengan kekerasan. Di mana letaknya OJK yang menyampaikan debt collector itu harus mempunyai sertifikat di bidang profesi? Ya, harus mengalami pelatihan dulu, harus mengikuti pelatihan dulu supaya bisa menaklukkan di lapangan. Tapi kalau dengan intimidasi, rasa saya tidak ada di dalam dunia pelatihan seperti itu. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya? Jadi setelah OJK menerbitkan aturan dulu-dulu itu, kan ada aturan wajib menagih 90 hari. Saya sudah menyatakan kekecewaan saya. Sekarang OJK menerbitkan lagi aturan terbaru mereka, yaitu POJK nomor 22 tahun 2023.
itu saya lebih kecewa lagi. Ada 7 aturan yang disampaikan OJK yang tidak boleh dilanggar oleh pinjol-pinjol legal. Tapi pada dasarnya semua itu selalu dilanggar. Ya, semua itu selalu tidak dipatuhi. Seakan-akan marwah OJK sendiri atau wibawa OJK sendiri hancur oleh pinjol ini. Ya, saya tidak melihat makan tangan OJK terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh kepada pinjol-pinjol yang melanggar. Kalau OJK bilangin tidak ada pelanggaran, itu mustahil banget. Berarti real OJK tidak bekerja untuk menyelidiki tentang kasus pinjol ini. Kalau OJK menyampaikan pinjol legal baik-baik saja. Pinjol legal tidak seperti ilegal. Tidak ada mengancam, tidak ada mengintimidasi. Berarti real OJK tidak peduli dengan masyarakat yang terjebak pinjol. Kalau OJK menyampaikan tidak ada masalah. Ya, saya memperhatikan cukup sangat kecewa gitu loh. Sangat ya, bukan cukup lagi, tapi sangat kecewa dengan POJK nomor 22 tahun 2023. Ya, aturannya bagus. Aturannya bagus. Berarti 7 poin dalam aturan ini OJK sudah paham ini pernah terjadi. Dan OJK sudah tahu ini terjadi. Tapi kenapa setelah aturan ini diterbitkan OJK tidak menyurvei secara langsung melihat fakta yang terjadi, apakah ini sudah ditaati atau belum? Ya, makanya buat teman-teman semuanya, karena kita tahu OJK sudah tahu ini tentang kasus Anda itu. Kalau enggak, OJK enggak mungkin membuat tidak menggunakan cara ancaman kekerasan, tindakan yang sifatnya mempermalukan konsumen. Berarti selama ini pinjol-pinjol legal itu sering menggunakan ancaman kekerasan, tindakan yang sifatnya mempermalukan. Apakah OJK sudah yakin setelah aturan ini diterbitkan semua pinjol itu berubah? Kalau benar-benar yakin, dari mana OJK yakinnya? Oh, karena tidak ada pengaduan sama sekali dari masyarakat. Coba dicek lagi pengaduannya. Seandainya ruangan pengaduan itu tidak bertumpuk, OJK hanya mengumpulkan pengaduan di satu tempat di 157, ya otomatis numpuk. Ya, nggak tahu lagi mana laporan tentang pinjol dan mana laporan tentang bank konvensional. Coba OJK sisihkan satu ruang pengaduan khusus tentang pinjol dan OJK tampung setiap harinya. Pasti akan ribuan keluhan. Dengan catatan OJK bisa melacak nomor yang tidak menyebutkan nama aplikasi. Itu real dari pinjol-pinjol legal. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, ada nasabah yang hanya meminjam di pinjol legal saja. Ya, dan itu pun 2 aplikasi atau 3 aplikasi, semuanya legal, resmi terdaftar di OJK, bahkan pinjol yang termasuk 10 besar yang paling banyak diminati. Tiba-tiba ada caci maki, tiba-tiba ada hinaan, tiba-tiba ada penyebaran data, tapi mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi mereka, hanya berdalih itu di pinjaman online. Tujuannya apa? Kenapa mereka tidak menyebutkan nama aplikasi? Karena OJK telah mengeluarkan aturan ini. Ya, seakan-akan telah terjadi kesepakatan antara OJK dan pinjol. Kalaupun terjadi bentrok di lapangan, tolong jagalah nama Anda masing-masing. Ya, karena aturan ini telah kami terbitkan. Seandainya masyarakat itu mempunyai akses untuk melacak semua nomor telepon, pasti 101 pinjol legal yang disahkan oleh OJK itu semuanya bermasalah. Real melanggar aturan yang disampaikan oleh OJK ini. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, kalau saya sangat kecewa dengan penerbitan aturan OJK, yang mana aturan ini setelah diterbitkan itu tidak diawasi ke lapangan, sehingga dengan enaknya atau dengan mudahnya pinjol-pinjol legal itu melakukan pelanggaran, seakan-akan tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang mengawasi. Kalau OJK hanya percaya kepada AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, saya rasa masyarakat pun sudah kurang kepercayaan mereka terhadap satu lembaga itu. Mengingat di dalam tubuh AFPI itu semuanya adalah pemilik pinjolnya sendiri yang menjabat sebagai petinggi-petinggi mereka. Di mana letak kepercayaannya? Ya, walaupun mereka telah bekerja sesuai aturan dan segala macam, karena yang ditempatkan di dalam itu adalah pemilik pinjolnya sendiri, mustahil rasanya mereka mau mencelakai diri mereka sendiri atau membunuh diri sendiri dengan mereka membenarkan semua laporan yang masuk.
sebisa mungkin mereka akan menepis semua pengaduan masyarakat dan beranggapan pinjol yang selalu mencaci maki itu adalah pinjol ilegal. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang lainnya juga boleh isi di kolom komentar bagaimana menurut Anda semuanya. Apakah Anda juga mengalami kekecewaan atau Anda sedang diancam oleh pinjol-pinjol legal? Pinjol mana kira-kira yang melakukan pengancaman terhadap diri Anda? Isi di kolom komentar, dan ketika Anda sudah tahu nama pinjolnya, tolong berhenti bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.